Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para dewan juri serta para penonton video ini. Hadirin sekalian, saya ingin mengajukan suatu pertanyaan. Apakah uang itu penting? Tentu saja iya. Uang dibutuhkan untuk menjalani hidup di dunia ini. Tanpa uang, hadirin sekalian, termasuk saya juga, tidak dapat hidup sama sekali. Kita tidak dapat makan, tidak dapat mempunyai tempat tinggal, dan sebagainya. Namun, jawaban tersebut menumbuhkan suatu pertanyaan lagi. Apakah semua cara untuk mendapatkan uang itu benar? Apakah melegalkan tindakan kejahatan seperti prostitusi dan perjudian merupakan hal yang benar? Faktanya, kedua masalah ini memiliki persamaan yang sama, yaitu berhubungan dengan uang. Dan uang adalah sumber dari segala masalah. Money is the root of all evil. Sebelum saya melanjutkan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Muhammad Al-Mukni Putra Mukti Ali, dan kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai mosi pertama dalam pemaparan OP ini, yaitu pemerintah melegalkan prostitusi dan perjudian di Indonesia. Namun, apa sebenarnya prostitusi dan perjudian itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prostitusi merupakan pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan dan pelacuran. Dari sumber yang sama, perjudian merupakan permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Sesuai dengan pengertian tersebut, kami dapat simpulkan bahwa mosi ini menyatakan bahwa pemerintah ingin melegalkan pertukaran hubungan seksual dan permainan yang memakai uang sebagai taruhan dan alat transaksi. Hadirin sekalian, kami dari kelompok 2 berdiri sebagai tim oposisi dan sangat tidak setuju dengan mosi ini. Hadirin sekalian, kami dari kelompok 2 berpikir dan telah menyepakati bahwa melegalkan prostitusi dan perjudian tidak boleh direalisasikan karena dapat berdampak negatif dalam aspek ekonomi, hubungan sosial, serta kesehatan. Lalu saya tanyakan sekali lagi, apakah semua cara untuk mendapatkan uang itu benar? Untuk lebih rincinya, saya serahkan kepada pembicara kedua, yaitu Dino. Izinkan diri, saya Benedict Slanta dari kelompok 2. Saya adalah pembicara kedua dalam mosi kali ini. Saya akan menjelaskan mengenai bahayanya perjudian dan prostitusi dalam kesehatan, sosial, serta ekonomi. Yang pertama, kesehatan. Untuk perjudian, tentulah tidak baik bagi kesehatan karena akan memicu sifat yang adiktif. Apa itu adiktif? Adiktif adalah sifat akan candu melakukan sesuatu berulang-ulang yang sebenarnya tidaklah baik. Dari prostitusi, kesehatan itu juga tidaklah sehat karena dapat menciptakan pribadi yang gila akan seks serta dapat menimbulkan penyakit seksual menular seperti HIV dan HPV. Dari segi ekonomi, perjudian itu tidaklah baik karena perjudian adalah mengabul-abulkan uang. Mengapa mengabul-abulkan uang meskipun ada kemungkinan menangnya? Karena resiko untuk kita mengalami kekalahan sangatlah besar. Dan semua bandar-bandar perjudian pada dasarnya memberikan kita kemenangan yang banyak di awal, sehingga ketika kita menaruh perjudian yang lebih besar dan taruhan yang lebih besar, kita akan sengaja dikalahkan agar kita jatuh miskin. Dan untuk prostitusi dari segi ekonomi tidaklah baik karena jika dalam prostitusi terdapat kesalahan yaitu seperti kehamilan dan terkena penyakit, maka biaya perawatannya tidaklah murah. Seperti yang kita tahu, untuk membesarkan atau mengaborsi anak aja sudah membuang-buang duit yang cukup banyak. Dari sosial, dalam perjudian dan prostitusi tentu saja terdapat sanksi-sanksi sosial dari masyarakat maupun dari keluarga sendiri. Dalam perjudian misalnya, kita ketika mengabulkan uang, tentu saja dari segi keluarga kita akan merasa bahwa uang tersebut mungkin bisa digunakan untuk hal yang lebih baik lagi. Dan tentu saja kita seperti ada suatu kasus di mana orang yang terjatuh dalam perjudian bahkan hingga dipukulin massal oleh warga. Dari prostitusi, sanksi sosialnya bahkan lebih parah lagi, dikarenakan di Indonesia sendiri prostitusi itu dilarang oleh agama, masyarakat, bahkan pemerintahan sendiri. Prostitusi ini
sangatlah bahaya bagi sisi sosial, karena bahkan jika mereka memiliki anak dan mereka menikahi tentu, dan jika sang pelaku menikahi sang prostitut tersebut, maka biasanya tetap saja pernikahan mereka tidak direstui oleh masyarakat sekitar, dikarenakan mereka tahu bahwa sang prostitut tersebut telah melakukan hal yang disebut dengan berzina, yaitu melakukan hubungan seksual di luar hubungan suami istri. Sekian saya sebagai pembicara 2, akan disambung oleh pembicara selanjutnya ketiga, yaitu Kina. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Anggun Kimelia Suryaningrum dari kelompok 2 dan saya adalah pembicara ketiga. Di sini saya ingin memaparkan dan menyampaikan kesimpulan secara garis besar tentang pemerintah yang melegalkan prostitusi dan perjudian di Indonesia. Sangat terlihat jelas disadari maupun tidak disadari, dampak yang dari prostitusi dan perjudian itu sendiri sangat mempengaruhi faktor-faktor kehidupan, yaitu faktor ekonomi, faktor sosial, serta faktor kesehatan. Dan di sini saya akan menjelaskan dampak yang mempengaruhi faktor-faktor tersebut. Untuk dampak perekonomian, merugikan perekonomian karena ketidakpastian usaha yang mereka lakukan, meningkatkannya angka kemiskinan di masyarakat, serta etnos kerja yang menurun karena kecenderung masyarakat menjadi malas-malasan. Untuk dampak sosial, kecenderungan kriminalitas meningkat, kebisingan dan keramaian meningkat sehingga mengganggu ketentraman masyarakat, serta terganggunya perkembangan mental di kalangan anak-anak. Untuk kesehatan, secara garis besar dampak prostitusi dan perjudian bagi kesehatan adalah perjudian memiliki efek serius pada kesehatan mental, salah satunya depresi. Efek psikososial akan terjadi akibat perjudian ini, dapat memicu gangguan mental seperti depresi, kecemasan, obsesif, dan gangguan kepribadian. Dari sini kita menyadari bahwa hal prostitusi dan perjudian yang dilegalkan oleh pemerintah di Indonesia itu banyak mendampak pengaruh buruk oleh masyarakat. Maka dari itu kita harus pandai dalam berteman dan dalam mengatur keuangan, karena lagi-lagi itu terkait oleh pergaulan dan lagi-lagi terkait oleh perekonomian individu. Dan di sini itu adalah alasan kenapa kelompok 2 memilih posisi pertama adalah kontra. Sekian pemaparan opini dari kelompok 2, perlu diakui bahwa kita adalah insan yang banyak ketidakmampuan. Saya secara pribadi mohon pengertian atas apa yang kelompok 2 sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan terima kasih untuk waktunya telah mendengarkan video dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.